Kisah horor fiksi, penerbangan terakhir Kapten Rahman. Malam yang menentukan langit Jakarta. Malam itu dipenuhi awan kelabu. Di kejauhan, kilat sesekali menyambar, menerangi landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan GA917 dijadwalkan lepas landas pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, membawa 147 penumpang menuju Bandara Ngurah Rai, Bali. Di dalam ruang istirahat kru, Kapten Rahman, seorang pilot senior berusia 50 tahun, menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong. Ini adalah penerbangan terakhirnya sebelum pensiun. Setelah lebih dari 30 tahun menerbangkan pesawat komersial, malam ini seharusnya menjadi perjalanannya yang penuh kehormatan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sebuah firasat buruk. Kapten Rahman menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya. Sudah terlalu banyak penerbangan yang ia lalui. Terlalu banyak cerita yang ia simpan sendiri. Ada kejadian-kejadian yang tak bisa ia jelaskan selama bertahun-tahun, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah terlalu lama berada di langit malam. "Kapten, sudah siap?" Sebuah suara membuyarkan lamunannya. Co-pilot Arif, seorang pria berusia 32 tahun yang baru dipromosikan, berdiri di depan pintu dengan senyum canggung. Arif sudah lama mendengar rumor tentang Kapten Rahman, tentang hal-hal aneh yang terjadi setiap kali ia menerbangkan pesawat pada malam hari. Tapi, sebagai seorang profesional, Arif menepis semua cerita itu. Kapten Rahman tersenyum tipis. "Ya, mari kita mulai." Mereka berjalan bersama menuju pesawat. Di lorong bandara, beberapa awak kabin berbincang pelan membahas tentang cuaca buruk di jalur penerbangan. Di antara mereka, Liana, pramugari senior, merasa gelisah. "Kenapa kamu tampak tegang?" tanya seorang pramugari junior. Liana menoleh dan menggeleng pelan. "Entahlah, aku punya perasaan buruk soal penerbangan ini." Ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. 2 tahun lalu, dalam penerbangan lain bersama Kapten Rahman, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan hitam di lorong kabin, suara langkah kaki yang tidak berasal dari penumpang, dan bisikan di interkom yang terdengar seperti ratapan seseorang. Liana menelan ludah dan menarik napas. Mungkin hanya kecemasan berlebihan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Lepas landas ke kegelapan, pesawat GA917, sebuah Boeing 730-7380, bersiap untuk lepas landas. Suara mesin yang menggelegar memenuhi landasan, sementara hujan mulai turun tipis di luar. Di kokpit, Kapten Rahman dan Arif menyelesaikan pemeriksaan terakhir mereka. "Semua sistem normal, izin lepas landas diberikan," kata Arif sambil membaca laporan dari menara pengawas. Kapten Rahman mengangguk dan mengambil kendali. "Baiklah, ayo kita terbang." Pesawat mulai bergerak perlahan di landasan pacu, semakin cepat hingga akhirnya roda-rodanya terangkat dari tanah. Di dalam kabin, Liana memastikan semua penumpang duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Saat pesawat mencapai ketinggian 35.000 kaki, lampu indikator sabuk pengaman dipadamkan. Liana berjalan menyusuri lorong untuk memeriksa keadaan penumpang. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Lorong kabin terasa lebih panjang dari biasanya. Cahaya lampu di dalam pesawat tampak lebih redup.
menciptakan bayangan di setiap sudut kursi. Saat ia melewati kursi 23A, ia merasakan hawa dingin aneh. Ia menoleh, kursi itu kosong. Tapi, bukankah sebelumnya ada seorang pria duduk di sana? Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apakah dia pindah tempat? Atau tiba-tiba lampu di kabin berkedip-kedip. Penumpang mulai berbisik, beberapa terlihat gelisah. Liana segera meraih interkom dan berbicara dengan kokpit. "Kapten, ada gangguan listrik di kabin. Apa yang terjadi?" Suara di ujung sana terdengar lebih berat dari biasanya. "Tetap di posisi, Liana. Jangan panik." Tapi ada sesuatu dalam nada suara Kapten Rahman yang membuat bulu kuduk Liana meremang. Ia kembali ke kursinya dan mengencangkan sabuk pengaman. Di kokpit, Arif memeriksa panel kontrol. "Kapten, semua indikator menunjukkan sistem baik-baik saja. Tapi, kenapa lampu di kabin berkedip?" Kapten Rahman tetap menatap lurus ke depan. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Arif menoleh. "Maksud Kapten?" Namun, sebelum Kapten Rahman bisa menjawab, radio komunikasi berbunyi. "GA 917, ini menara pengawas Bali. Status kalian, kami kehilangan sinyal radar kalian." Arif langsung meraih mikrofon. "Menara Bali, ini GA 917, kami masih di jalur, tetapi..." Kers! Sebuah suara aneh muncul dari radio. Suara statis bercampur dengan bisikan. Bisikan yang semakin lama semakin jelas. "Rahman, kamu belum membayar janji yang kau langgar." Arif menatap Kapten Rahman dengan ngeri. "Apa-apaan ini, Kapten?" Namun, Kapten Rahman tetap diam. Tangannya mencengkeram tuas kendali dengan kuat. Matanya yang biasanya penuh kewibawaan kini tampak kosong. Di luar jendela, sesuatu bergerak di antara awan. Arif melihat keluar dan hampir tidak bisa bernapas. Sosok hitam dengan mata merah menyala melayang di samping pesawat, mengawasi mereka. Siluet itu perlahan mendekat. Arif mencoba menarik kendali pesawat, tapi tangannya seolah membeku. Sesuatu atau seseorang menahannya. Liana berlari masuk ke kokpit dan menjerit, "Kapten, kita harus keluar dari sini." Namun, Kapten Rahman hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat darah mereka membeku. "Kita sudah sampai di tujuan," dan saat itu segalanya berubah menjadi gelap. Pesawat yang tak pernah mendarat. Suasana dalam kokpit berubah menjadi mencekam. Cahaya indikator berkedip liar. Layar monitor menampilkan angka-angka yang tidak masuk akal dan suara statis dari radio semakin keras. "GA 917, laporkan posisi kalian." "GA 917 exclamation mark." Suara dari menara pengawas Bali terus terdengar, tetapi tidak ada jawaban dari Kapten Rahman. Ia tetap duduk diam, tatapannya kosong, seolah berada di tempat lain. Arif mencoba mengambil alih kendali, tapi tangannya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Liana, yang kini berada di kokpit, mulai panik. "Kapten, kita harus kembali ke jalur, pesawat ini melenceng." Namun, Kapten Rahman hanya tersenyum samar, matanya tetap menatap lurus ke depan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita hanya menuju ke tempat yang seharusnya." Arif menatapnya dengan ngeri. "Apa maksud Kapten? Tempat apa?" Tiba-tiba, pesawat bergetar hebat, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lampu di dalam pesawat padam total, menyisakan hanya suara gemuruh mesin dan bisikan halus yang kini terdengar di seluruh kabin. Liana menjerit saat melihat sesuatu di jendela kokpit. Di luar, dalam kegelapan malam, sebuah bayangan besar melayang di samping pesawat. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah mereka. Jarinya yang panjang, seperti cakar merayap di sepanjang badan pesawat, meninggalkan jejak kabut hitam. "Kapten, lihat itu!" Arif menunjuk dengan panik. Namun, Kapten Rahman tetap tenang.
Ia menekan sebuah tombol di panel kendali dan tiba-tiba radio berbunyi lagi. "Rahman, kau ingat kami?" Suara itu bukan berasal dari menara pengawas. Itu adalah suara beberapa orang berbicara dalam bisikan yang tumpang tindih. Liana merasa tubuhnya membeku. Ia mengenali suara-suara itu. "Tolong, jangan tinggalkan kami." "Kapten, kenapa kau tidak menyelamatkan kami?" Arif menatap Kapten Rahman dengan wajah pucat. "Siapa mereka, Kapten?" Kapten Rahman akhirnya menoleh perlahan. Wajahnya kini penuh bayangan. "Mereka datang untuk menjemputku." Rahasia di langit malam. 20 tahun lalu, Kapten Rahman masih menjadi pilot muda yang ambisius. Ia ditugaskan menerbangkan penerbangan GA-245, sebuah pesawat kecil dengan 52 penumpang menuju Surabaya. Malam itu, cuaca buruk. Hujan deras dan badai membuat penerbangan menjadi berbahaya. Namun, Rahman mengambil keputusan untuk tetap terbang. Di tengah perjalanan, pesawat mengalami gangguan teknis, mesin kiri mati, dan pesawat mulai kehilangan ketinggian. Para penumpang menjerit ketakutan, meminta Rahman untuk melakukan sesuatu. Namun, Rahman membuat keputusan fatal. Ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia meninggalkan kursi pilot, meraih parasut cadangan, dan melompat keluar dari pesawat. Beberapa menit kemudian, pesawat itu jatuh ke Laut Jawa. Semua penumpang dan awak kabin tewas. Sejak saat itu, Rahman dihantui oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang. Ia terus menerbangkan pesawat, berharap bisa menebus kesalahannya. Dan kini, di penerbangan terakhirnya, mereka datang untuk menjemputnya. Pesawat GA-917 kini bukan lagi berada di jalur yang seharusnya. Mereka tidak lagi berada di atas Laut Jawa atau menuju Bali. Di luar jendela hanya ada kegelapan tak berujung. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kabut pekat yang menyelimuti pesawat. Arif dan Liana menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka telah keluar dari dunia nyata. Tiba-tiba, salah satu layar di kokpit menyala. Sebuah rekaman muncul, gambar-gambar dari pesawat GA-245 yang jatuh ke laut, para penumpangnya yang menjerit, dan bayangan seorang pilot yang melompat keluar dengan parasut. "Rahman, kembalilah kepada kami." Sosok-sosok mulai muncul di dalam kabin. Mereka adalah para korban dari kecelakaan 20 tahun lalu. Mata mereka kosong, wajah mereka penuh luka dan kesedihan. Liana menjerit saat melihat salah satu sosok mendekatinya. Itu adalah seorang gadis kecil, tubuhnya basah kuyup seolah baru saja tenggelam. "Om Rahman, kenapa Om tinggalkan kami?" Rahman akhirnya berdiri dari kursinya. Ia menatap bayangan-bayangan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa lari lagi, bukan?" Bayangan-bayangan itu menggeleng. Rahman menarik napas panjang, lalu berbalik menatap Arif dan Liana. "Kalian harus keluar dari sini." Arif menggeleng. "Kapten, apa maksudnya?" Rahman tersenyum tipis. "Ini hanya antara aku dan mereka." Sebelum Arif bisa mencegahnya, Rahman berjalan ke arah kabin. Begitu ia melewati pintu, cahaya putih menyelimuti pesawat. Liana dan Arif menutup mata, tubuh mereka terasa ringan. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Ketika Arif dan Liana membuka mata, mereka berada di dalam pesawat yang kosong. Tidak ada penumpang, tidak ada suara. Mereka melihat keluar jendela. Langit mulai terang, radio berbunyi. "GA-917, ini Menara Bali. Kami menangkap sinyal kalian. Laporkan posisi." Arif meraih mikrofon dengan tangan gemetar. "Menara Bali, ini GA-917. Kami baik-baik saja." Tidak ada jejak Kapten Rahman. Tidak ada jejak hantu. Namun, saat pesawat akhirnya mendarat di Bali, ada satu hal yang membuat mereka semakin bingung. Di dalam daftar penerbangan,
tidak ada nama Kapten Rahman. Tidak ada catatan bahwa ia pernah menjadi kapten dalam penerbangan ini. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Namun, sebelum meninggalkan pesawat, Arif melihat sesuatu di kokpit. Sebuah catatan kecil ditulis dengan tinta yang sudah memudar. "Terima kasih, aku akhirnya bisa pulang." Arif menatap langit. Angin malam berhembus pelan. Kapten Rahman akhirnya menemukan ketenangannya. Mendarat di dunia nyata, pesawat GA917 akhirnya mulai turun menuju Bandara Ngurah Rai, Bali. Arif dan Liana merasa ada sesuatu yang ganjil. Biasanya, sebelum pendaratan, para penumpang akan mulai bersiap-siap. Tetapi, sekarang pesawat ini terasa kosong, seolah-olah tidak pernah ada yang naik sejak awal. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, mereka berdua menghela napas panjang. Setelah semua kejadian tadi, mereka merasa seolah baru saja kembali dari dunia lain. Begitu pesawat berhenti di gerbang terminal, petugas bandara segera naik untuk memeriksa kabin. Seorang petugas keamanan bernama Pak Bayu masuk pertama kali. Ia menatap Arif dan Liana dengan dahi berkerut. "Di mana penumpang kalian?" Arif tersentak. "Apa maksudnya?" "Pesawat ini seharusnya membawa 147 penumpang, tapi kabin ini kosong. Tidak ada siapa-siapa selain kalian." Liana merasa tubuhnya melemah. "Tidak mungkin, tadi ada penumpang. Aku bahkan mengingat wajah-wajah mereka." Tapi kenyataannya berkata lain. Dalam daftar manifest hanya ada 2 nama, Arif Saputra, co-pilot, Liana Suryani, pramugari. Tidak ada nama Kapten Rahman. Tidak ada daftar penumpang lainnya. Pesawat ini seperti hanya diterbangkan oleh mereka berdua. Rahasia yang terungkap. Mereka berdua dibawa ke ruang investigasi di bandara. Para petugas mencoba mencari penjelasan logis. Kotak hitam pesawat diperiksa, tetapi rekaman suara kokpit hanya berisi suara Arif dan Liana. Tidak ada suara Kapten Rahman, tidak ada suara penumpang. Seolah-olah seluruh penerbangan itu tidak pernah terjadi. Liana menggigit bibirnya. "Aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu aku berbicara dengan Kapten Rahman." Salah satu penyelidik, Pak Damar, seorang petugas senior yang sudah lama bekerja di dunia penerbangan, hanya menatap mereka dengan ekspresi serius. "Aku pernah mendengar kisah seperti ini sebelumnya," katanya pelan, "tentang pesawat yang melintasi batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Biasanya, orang-orang yang berada di dalamnya tidak pernah kembali." Liana merinding. "Lalu, kenapa kami bisa kembali?" Pak Damar menatap mereka dalam-dalam. "Mungkin karena kalian tidak seharusnya ada di sana. Mungkin hanya ada satu orang yang memang harus pergi. Kapten Rahman." Di balik kisah horor dan misteri dalam cerita ini, terdapat beberapa pesan edukasi yang bisa kita ambil, baik dalam dunia penerbangan maupun dalam kehidupan secara umum. 1. Tanggung jawab dalam profesi. 2. Pentingnya keselamatan dalam penerbangan. 3. Menghadapi masa lalu dan menebus kesalahan. 4. Antara dunia nyata dan dunia gaib.